Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, tidak dapat membendung air matanya usai laga melawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain dalam laga yang berlangsung Rabu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan yang sudah di depan mata pupus setelah Australia menyamakan kedudukan di menit akhir. Talajic mengungkapkan bahwa ia menangis karena mengharapkan bisa merayakan kemenangan bersama para pemainnya setelah pertandingan. Drama 4 gol yang tersaji dalam laga tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2 setelah Australia berhasil menyamakan kedudukan pada menit 96 melalui gol kedua Kusini Yengi. Bahrain sebenarnya sempat berbalik unggul setelah tertinggal 0-1 di awal pertandingan. Namun drama terjadi ketika Yengi berhasil menyamakan kedudukan pada menit 96, membuat impian kemenangan Bahrain pupus. Meski gagal meraih kemenangan, penampilan anak asuh Talajic terbilang cukup baik karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim sekaliber Australia yang merupakan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di kawasan Asia. Hasil imbang ini membuat posisi Bahrain berada di juru kunci klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Sementara Australia tak tergeser di peringkat kedua dengan torehan 7 poin. Media Vietnam memberi pujian kepada timnas Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK, Selasa. Media Vietnam, Soha, memberi judul kemenangan Indonesia atas Arab Saudi sebagai gempa. Timnas Indonesia disebut meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi yang punya ranking FIFA jauh di atas tim Garuda. Media tersebut menyebut permainan timnas Indonesia membuat Arab Saudi kebingungan. Bahkan ketika Justin Hubner mendapat kartu merah pada menit ke-89, Arab Saudi juga tidak mampu menciptakan peluang. Pertandingan berakhir 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Mereka mengantongi 6 poin dan menjadi tim Asia Tenggara dengan perolehan poin tertinggi sepanjang sejarah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih penting, tim dari negara kepulauan itu berhasil mengungguli Arab Saudi dan naik ke posisi ketiga grup C, tulis Soha. Sementara media Vietnam lainnya, Bong Da Plus, menyebut peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar usai mengalahkan Arab Saudi. Indonesia memenangkan pertandingan pertamanya, menghidupkan kembali peluangnya untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi membantu Indonesia naik ke peringkat 3, sehingga membuka kembali peluang merebut tiket ke Piala Dunia 2026, tulis Bong Da Plus. Dengan 4 laga tersisa, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Indonesia masih akan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. 2 laga kandang sisa adalah melawan Bahrain dan China. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, yang merupakan peringkat terakhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, kembali dirumorkan bakal jadi target PSSI untuk segera dinaturalisasi. Andai kabar tersebut benar, dirinya bakal menjadi salah satu pesepak bola termahal se-Asia. Ian Maatsen di atas kertas masih berpotensi membela timnas Indonesia. Dirinya memang sempat dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi sama sekali tidak dimainkan. Ian Maatsen kalah bersaing dengan para bek yang lebih senior, salah satunya Nathan Ake. Karena sejauh ini belum pernah tampil di tim senior Belanda, Maatsen masih bisa membela timnas lain menurut aturan FIFA. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia kini ada di tangannya. Ian Ethan Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002, memiliki keturunan campuran Indonesia-Suriname. Ia mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Mengutip dari Transfermarkt, Ian Maatsen memiliki label harga sebesar 695 miliar rupiah. Harga ini melewat harga Takehiro Tomiyasu yang bermain di Arsenal. Jika Ian Maatsen benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, tentu dirinya akan jadi salah satu pemain Asia dengan harga termahal.
kemenangan timnas Indonesia atas timnas Arab Saudi ikut tersiar hingga ke media Inggris yang menyoroti brace Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand begitu dielu-elukan setelah menjadi pahlawan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil ini memperketat persaingan di antara 5 anggota grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 4 tim di grup C yang saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin. Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Cina sudah mengumpulkan 6 poin dalam 6 laga awal. Kemenangan Indonesia kali ini menjadi kejutan besar mengingat timnas Arab Saudi berada di peringkat lebih baik. Oleh karena itu, kejutan Indonesia mendapat perhatian khusus dari salah satu media Inggris, Daily Mail. Gol Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United menjamin kemenangan pada masing-masing babak, tulis Daily Mail. Performa Marcelino Ferdinand yang berstatus pemain Oxford United membuat pemberitaan kali ini menjadi begitu spesial. Oxford saat ini berkompetisi di Championship Division atau kasta kedua Liga Inggris. Mantan pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini membuat para penggemar sepak bola di negara minyak kesal lewat ulahnya usai kemenangan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia berhasil memetik poin penuh kala menjamu Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ke-6 grup C putaran ketiga itu berakhir dengan kemenangan skuad Garuda dengan skor 2-0. Marcelino Ferdinand memborong 2 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam WIB. Kekalahan dari Indonesia tentu membuat para penggemar Arab Saudi kecewa dan kesal. Kekesalan para penggemar The Green Falcons semakin bertambah dengan ulah Roberto Mancini usai pertandingan. Pelatih asal Italia itu menekan tombol suka pada unggahan terkait kekalahan Arab Saudi di akun Instagram tim nasional. Hal itu memicu reaksi marah dan tidak setuju di kalangan penggemar timnas Arab Saudi. Ulah Mancini tersebut menuai banyak pertanyaan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan supporter Arab Saudi. Beberapa dari mereka menilai hal tersebut mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap tim yang ia pimpin sebelumnya. Mancini diangkat sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada 27 Agustus 2023 dengan kontrak hingga 2027. Menurut kabar, mantan pelatih timnas Italia itu menerima gaji lebih dari 20 juta pound per tahun. Mancini mencapai kesepakatan bersama dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mengakhiri kontraknya pada Oktober lalu. Posisi pelatih berusia 59 tahun itu kemudian digantikan oleh Hervé Renard yang menjalani masa jabatan keduanya bersama Arab Saudi. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, merasa senang teman baiknya, Ole Romeni, akhirnya bersedia bergabung dengan timnas Indonesia. Ole Romeni sudah resmi diperkenalkan Ketum PSSI, Erick Thohir, pada Sabtu malam WIB. Pemain keturunan Medan itu resmi akan menjalani proses menjadi WNI. Ragnar pun senang dengan kabar tersebut. Ia mengaku sudah banyak berbincang dengan Ole Romeni dan akhirnya sang pemain memutuskan untuk bergabung. Saya sangat senang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bicara banyak dengannya. Saya meyakinkan dirinya. Saya senang lihat dirinya pekan lalu di Jakarta. Dan berita pun sudah mengatakan dia akan join timnas. Saya sangat senang dia akan berada bersama kami. Saya pikir dia akan jadi tambahan yang bagus untuk tim, kata Ragnar. Ole Romeni merupakan pemain yang memiliki menit bermain reguler di FC Utrecht. Pada musim 2024-2025, dia telah tampil sebanyak 11 pertandingan dengan sumbangan 2 gol. Pemain 24 tahun itu akan menjadi tambahan kekuatan yang bagus untuk lini depan timnas Indonesia ketika mengarungi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selanjutnya. Selanjutnya, timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga sisa grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang.